Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk bangun subuh guna menunaikan sholat fardu atau sholat wajib. Namun harus diakui bahwa tidak sedikit dari kita yang langsung kembali tidur setelah menunaikan ibadah sholat subuh. Hukum tidur setelah subuh adalah makruh, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Sadikin. Dari uraian singkat tersebut dapat dikatakan bahwa tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam, karena dapat mendatangkan kerugian atau efek yang tidak baik untuk kita. Adapun dampak atau efek tidur setelah subuh dalam Islam diantaranya adalah: 1. Tidak memperoleh berkah. Waktu setelah subuh adalah waktu turunnya berkah dan rezeki. Jika kita tidur di waktu setelah subuh, maka kita tidak akan memperoleh berkah. Rasulullah SAW mendoakan waktu pagi sebagai waktu yang penuh dengan berkah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. 2. Menghambat datangnya rezeki. Tidur setelah subuh sangat tidak dianjurkan dalam Islam karena menghambat datangnya rezeki. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang, makruh, kecuali ada penyebab atau keperluan. 3. Tidak memperoleh kebaikan. Tidur setelah subuh juga dapat mengakibatkan kita tidak dapat memperoleh kebaikan atau pahala yang berlimpah. Karena itu waktu tersebut harus diisi dengan kegiatan yang positif. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, yaitu waktu meraih kebaikan yang banyak. 4. Menimbulkan rasa malas. Tidur dapat menimbulkan rasa malas dan kebiasaan membuang-buang waktu, apalagi jika terlalu banyak tidur. Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah yang mengatakan, banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. 5. Menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain menimbulkan rasa malas dan kebiasaan buruk lainnya, tidur setelah subuh juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti lemah syahwat. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan atau tubuh. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan, diantaranya adalah melemahkan syahwat. 6. Tidak baik untuk kesehatan. Tidur setelah subuh dapat menyebabkan terganggunya kesehatan. Hal ini disebabkan di saat pagi metabolisme tubuh mulai bekerja dan melakukan pemanasan. Ketika kita tidur di waktu pagi, metabolisme tubuh yang seharusnya mulai bekerja menjadi terhambat, dan ketika kita terbangun, tubuh akan terasa lemas atau tidak terasa segar. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan
karena melemahkan dan merusak badan karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga dan beraktivitas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah ulasan singkat mengapa kita harus menghindari tidur di pagi hari, terutama setelah sholat subuh, dan efek tidur setelah sholat subuh dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video yang saya bagikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.